kedua, dan selamat hari Sabtu, hari terakhir di tahun 2022. Dan kami juga menyampaikan selamat bersiap-siap memasuki ibadah tutup tahun 2022. Hari ini Sabtu, tanggal 31 bulan Desember tahun 2022 di Gereja Paralel. Kami yang bertugas pada hari ini, penatua dan diaken, pelayanan lingkungan 4, Majelis Jemaat IKE Kalawa, Kuala Kapuas. Dan liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu liturgi khusus, liturgi ibadah tutup tahun, dengan nyanyian yang dipakai lagu Kidung Pujian, NKB, dan Kidung Jemaat, serta pendeta yang melayani firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Pendeta Agadis Miati STH dengan liturgus Ibu Penatua Anggreni Kartinus, pemain musik Saudara Immanuel dengan pemandu lagu Ibu Teras Vera Sagita, dan operator sound system Hilary. Hari ini akan kami sampaikan juga informasi bahwa kita akan melaksanakan perjamuan kudus tutup tahun. Dan untuk persembahan syukur kantung kolekte akan diedarkan oleh penatua diakon yang bertugas. Kolekte akan diedarkan 2 kali. Yang pertama, kolekte khusus perjamuan kudus, dan yang kedua, kolekte ibadah tutup tahun oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan, kami ucapkan selamat merayakan ulang tahunnya. Kiranya senantiasa dilimpahi kasih dan berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali ibadah di gereja ini, kami ucapkan selamat beribadah. Sekarang, marilah kita mempersiapkan diri, hati, dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kudus dan suci ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari dengan hormat diundang berdiri. Yeah.
karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Cuma persilakan duduk. Dengan ketulusan hati kita, suka duka telah banyak kita alami sepanjang hidup ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu baiklah kita melakukan dosa di hadapan Tuhan serta mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang mengasihi dan penyayang, yang tiada membalas kami menurut kejahatan kami. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kami, sehingga mengirim Putra yang tunggal di dunia ini, supaya olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan-Mu, tetapi seringkali kami berbuat dosa lagi di hadapan-Mu. Kami mengaku kelemahan dan kesalahan kami, ya Bapa. Tolonglah dan ampunilah kami. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami supaya kami menjadi manusia baru. Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Amin. Jemaat, kami hendak untuk berdiri, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Jemaat, kami persilakan. Ayat 12 sampai 20 dengan berikut kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Amin.
Pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam, salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan berikan kesehatan kepada kita yang sakit, kita doakan supaya sehat. Amin. Mengakhiri tahun 2022 ini, di hari terakhir kita, firman Tuhan yaitu dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai yang ke-20. Kita sama-sama bacakan firman Tuhan. Kami ayat yang genap, Bapak Ibu sekalian ayat yang ganjil. Di Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Orang berisi kepadanya, "Sebab bersaksi tentang dirimu, sesungguhnya tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. "Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. "Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapakmu?" Jawab Yesus, "Baik, aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak ada seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa, dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh ada sampai hari terakhir di tahun 2022 ini, bukan karena hebat gagah perkasanya kami, semua karena kemurahan Tuhan yang terjadi, semua karena pertolongan, semua karena kesehatan, semua karena berkat yang datangnya daripada Tuhan. Dan di akhir tahun ini Tuhan, kami akan mengakhirinya tentu saja dengan ucapan syukur. Dan kami juga sediakan hati dan diri kami untuk mendengar akan sabda Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir dengan kuasa kudus bagi hamba-Mu dan kami sekalian pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman. Amin. Yang hidup dalam kegelapan dosa disinari, diterangi dengan kehadiran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga Dialah sang terang itu yang menyinari kita dari kegelapan dosa kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Dia adalah Allah yang telah hadir
hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus, di mana bagi orang yang mau mengenal Allah itu sendiri, yaitu dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam ayat yang ke-19, dikatakan bagian terakhir, jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Dan dalam pasal 14, di mana Tuhan Yesus mengatakan, yaitu kepada Filipus pada saat itu, dalam ayat yang ke-9 dikatakan sampai ayat yang ke-10. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapakku. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Artinya kehadiran Allah Bapa itu sendiri telah hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu artinya juga kita percaya kepada Allah Bapa itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga Tuhan Yesus sebagai terang dunia, Ia juga menyinari kita dalam kegelapan kehidupan kita, mata kita, sehingga kita boleh hidup di dalam terang Tuhan. Dan pada saat ini, di mana dalam perjamuan kudus ini, Tuhan Yesus sang terang itu, Ia telah datang untuk menerangi segala dosa dan salah kita. Ia telah melewati jalan salib, Ia telah melewati penderitaan, Ia telah menjalani kematian untuk menebus segala dosa dan salah kita. Oleh karena itu, pada saat ini ketika kita ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, sekaligus dengan persekutuan dengan sesama kita sebagai orang percaya, kita boleh merasakan persekutuan rohani dengan Tuhan, kehidupan yang senantiasa diterangi oleh Tuhan Yesus di dalam hati kita. Sehingga pada saat ini, di mana di penghujung tahun 2022 ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur, terlebih kita telah mendengar berita yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yang telah mencabut peraturan PPKM, di mana kita berada di level 1 dan dampak COVID-19 itu sudah jauh-jauh berkurang. Kita tentu sangat bersyukur ya. Perjuangan berat yang telah kita lalui. Banyak yang terpapar, bahkan juga ada yang nyawanya pun harus melayang. Tapi satu hal kita tetap percaya, Tuhan sang terang bagi mereka, menyelamatkan mereka. Dan begitu juga pergumulan yang kita alami di tahun 2022 ini, tentu dampak dari COVID-19 itu tidak hanya dialami secara, yaitu dari segi kesehatan kita, tapi juga berdampak dari segi ekonomi. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang mata pencaharian yang berkurang, bahkan yang usaha di bidang perdagangan misalnya, atau perhotelan, bahkan ada yang harus bangkrut ya. Sehingga perekonomian pun memiliki dampak. Bahkan PNS pun juga merasakan dampak. Kalau sebelumnya seringkali ada perjalanan dinas, tetapi pada saat COVID-19, uang untuk perjalanan dinas itu tidak ada. Maka kita boleh melangkah dengan penuh kepastian. Dienyahkan dari segala rasa khawatir ketakutan, Tuhan akan meneguhkan langkah kita, menyertai dan berkati kehidupan kita.
Tuhan berkati kita sekalian. Tuhan berkati firman. Amin. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dari ahli dan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, haleluya, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara kasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga peroleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita berkisah diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Sesungguhnya saya seorang yang berdosa, karena bila saya adalah lemah. Apakah saudara sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan selamat. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah dalam hidup saudara? Yang bagi saya menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam kekuatan sebagai anak-anak. Setiap orang yang merasa berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak berserta dalam perjamuan kudus dari anak Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada kita, tapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Khusus kepada anak-anak, remaja dan pemuda yang sedang menuju proses pendewasaan iman, ketahuilah bahwa Allah itu Bapa yang baik dan kalian sudah menerima baptisan kudus. Maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dan pengakuan iman orang tua ketika dulu kalian dibaptiskan. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus belajar tentang iman kita sebagaimana tersedia dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian bisa mengakui iman secara pribadi dalam peneguhan sini. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Yang diserahkan bagi kamu perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan yang berikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, cawan inilah perjanjian baru dengan mereka oleh darah perbuatan ini, setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadaku kamu semua yang telah merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Bapak Ibu sekalian, bagi yang tidak memiliki roti dan susu minuman satu ini, ya rotinya sebagian tidak dibagikan. Kami persilahkan angkat tangannya dan berdiri, ya angkat tangannya untuk dibagikan roti dan anggur.
anggurnya. Sementara itu bisa diiringi dengan lagu pada kaki salib. Perjamuan kudus pada saat ini. Kita akan membuka roti kita. Kita akan ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Makan. Kita buka anggur. Kalau sudah selesai diangkat. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Amin. Minumlah. Mari kita memohon berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus dan mulia ini menguatkan darah saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan perjamuan kudus kita pada kaki salib. Oh
Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang bebaskan nyawamu dari kuburan yang melimpahi engkau dan engkau sudah belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung raja-wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia penyayang pada kasih yang berlimpah. Ia tidak menghati terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dan kesalahan kita, tapi setinggi langit di atas bumi sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan beritakan puji-pujian bagi Tuhan kehidupan kami. Seringkali kami berada bagaikan hidup dalam kegelapan dosa dan pelanggaran kami. Kami hidup dalam kegelapan, dalam keputusasaan kami. Kami hidup tanpa harapan. Tuhan, pada saat ini, biarlah kehidupan kami sekalian senantiasa disinari dan diterangi oleh Tuhan, sehingga hidup yang kami jalani yang akan datang tahun 2023 yang akan kami songsong, kami senantiasa boleh berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib itu, dalam tuntunan Tuhan, dalam kehadiran Tuhan, sehingga selalu ada semangat dan kegembiraan hati yang boleh ada dalam hati dan kehidupan kami dengan profesi kami masing-masing dalam menjalankan usaha kami. Demikian juga dengan berbagai profesi kami ini Tuhan, maka kami boleh selalu mendapatkan petunjuk hikmat, bahkan nanti pekerjaan kami boleh menjadi berkat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi sama, terlebih bagi kepujian dan kemuliaan akan nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami juga senantiasa bersyukur bersama para orang tua kami yang telah memasuki masa pensiun, di mana Tuhan yang telah berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka pernah tugas dan menjalani hari-hari mereka. Kami percaya kehidupan mereka senantiasa disinari dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus dalam tugas dan pelayanan yang dilakukan oleh para penutuan diakon, di mana jemaat Kekelawan ini telah terjaring penutuan diakon, dan kami akan meneruskan tugas dan pelayanan kami di tahun 2023 nantinya Tuhan, bersama para pendeta. Demikian juga guru sekolah minggu dalam ikut melayani, dan juga mereka yang mendukung dalam ibadah, baik itu pada hari Minggu, demikian juga pelayanan di rumah tangga ataupun kategoria. Biarlah senantiasa kami boleh merasakan sinar Tuhan menerangi hati dan kehidupan kami, sehingga setiap tugas pelayanan kami membawa sukacita bagi diri sendiri, keluarga, bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan sekalipun jabatan penentuan yang oleh jabatan sukarela, mereka tidak ada diberikan uang transport bagi mereka, tapi mereka dengan penuh semangat melayani, dan kami percaya berkat yang melimpah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan pribadi tengah-tengah keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, kami dijauhkan dari segala celaka dan bahaya. Terima kasih Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Setiap harapan kami Tuhan ke depannya, semuanya kami serahkan dalam pengasihan Tuhan sebagai sumber berkat bagi kami dan anak cucu kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripada-Mu. Berita
Injil dalam mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini kiranya berguna menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam berkelimpahan. Amin. Oleh Tuhan dengan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Padaku menebus dosa, ku teguh selalu diadakan. Di dalam Tuhan saja ada padu, senang dinamanya sejahtera. Di bukanya Yerusalem yang baru, kota suci mulia. Tiap langkahku ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Kita menerima pengurusan dan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai diri saudara juga. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, engkau kasih karunia. Tuhan pandangkan wajah-Nya kepada memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI
Kelawa sekaligus sebagai pendeta pelayanan bersama Penetua Diakon Pemimpinan yang 4 Jemaat Kelawa dan sekaligus bersama keamanan dari Polres Kapuas pada saat ini mengucapkan selamat tinggal tahun 2022, selamat datang tahun 2023.